Kesuksesan di akhirat hanya satu. Selamat dari neraka masuk surga. Kesuksesan di dunia hanya satu. Enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak lima. Satu aja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Faqad faza fawzan 'azima. Siapa di dunia yang bisa taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya, dia telah sukses. Telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Biar dia gembel asal taat sama Allah, sukses. Biar dia kaya raya, kayak Abdurrahman bin Auf, tapi taat sama Allah sama Rasul, sukses. Abdurrahman bin Auf itu pernah datang kabilah dagangnya, orang Madinah keluar semua bawa senjata. Dikirain ada musuh nyerbu. Saking ramai, 700 kabilah dagang pulang. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, saudara sepupu, saudara satu susuan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, satu susuan. Dia enggak batal wudu itu. Beliau boleh masuk ke rumah Ibunda Aisyah itu enggak pakai tabir. Abdurrahman bin Auf itu. Kalau yang lain pakai tabir. Kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisa masuk langsung. Kata Ibunda Aisyah, ada apa kok ribut? Orang semua pada keluar rumah bawa senjata. Ternyata kami kira ada musuh nyerbu Madinah. Ternyata kabilah dagangnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pulang. Bawa 700 kabilah dagang, untungnya luar biasa banyaknya. Ibunda Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi merangkak. Terlambat 500 tahun dari sahabat-sahabat yang lain. Padahal beliau itu 10 orang mubasyirah bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga selagi masih hidup. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu masuk salah satu di situ. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair, Abdurrahman bin Auf itu dia masuk satu di situ. Oh, langsung dia begitu mendengar, Abdurrahman, kata kawan-kawannya, sahabat-sahabat yang lain, kamu memang kaya, kamu tambah lama tambah kaya. Udah banyak pun disedekahkan, kaya juga. Tapi Ibunda Aisyah baru ngomong, kamu nanti di akhirat masuk surga terlambat 500 tahun dari sahabat-sahabat yang lain. Langsung datang ke rumah Ibunda Aisyah. Assalamualaikum. Dia ketuk pintu. Saya Abdurrahman bin Auf. Langsung masuk. Dia bisa masuk gak pakai tabir dia. Dia tanya Ibunda Aisyah, benarkah Rasulullah mengatakan saya masuk surga? Benar. Terlambat 500 tahun? Benar. Gara-gara apa? Gara-gara kayamu itu. Keluar lagi dia. Saudara-saudara 700 kabilah dagang, ambil semua. Satu pun gak ada yang tinggal. Saya gak mau ambil. Ambil semua. Disedekahkan semua. Beberapa bulan kemudian dagang lagi, kaya lagi. Dia bilang memang nasib saya. Tuh orang nggak mau jadi orang kaya, tetap kaya. Kalau kita kepingin kaya nggak kaya-kaya. Sampai jadi tim sukses, miskin juga. Orang kaya kan bisa umroh, Pak. Betul. Umroh pahalanya kan besar sekali. Benar. Tapi pahala orang umroh besarnya nggak bisa dihitung saking banyaknya. Kalah dengan 2 tetes air mata orang miskin yang menangis karena lapar. Kalah. Orang miskin malam dia nangis, ya Allah, ini hari kedua saya nggak makan, ya Allah. Sebetulnya aku bisa juga ngerampok tuh nenek-nenek sebelah rumah kaya. Panjat temboknya saya rampok malam ini bisa. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya takut kepadamu, ya Allah. Mengalir air matanya. Lebih besar pahala orang nangis karena lapar, miskin, dibanding orang kaya yang pergi umroh. Padahal orang kaya pergi umroh itu tidak terhitung pahalanya. Nggak ada yang tahu berapa pahala umroh. Siapa yang tahu pahala umroh? Nggak ada yang tahu pahala umroh. Yang jelas umroh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruh dosanya diampuni. Pahalanya siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Pahala haji, berapa pahala haji? Siapa yang tahu pahala haji? Nggak ada yang tahu. Seluruh dosanya diampuni, betul. Pahalanya berapa besar? Siapa yang tahu? Pahala sholat subuh 2 rakaat, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Seluruh dosanya diampuni, betul. Orang yang sholat subuh seluruh dosanya diampuni. Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu dengan sholat berikutnya mencuci bersih sholat dosa antara 2 sholat itu. Tapi berapa besar pahala sholat subuh? Nggak ada yang tahu. Makanya orang-orang miskin ini
duluan masuk surga dari orang-orang kaya itu jelas. Memang Rasul ngajarkan juga, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, minta kaya, dan wal ghina minta kaya. Tapi Nabi untuk pribadi beliau minta miskin. Dan memang terbukti seumur hidup Nabi nggak kaya. Siapa bilang Nabi kaya? Pernah 2 bulan berturut-turut dapur istri Rasulullah nggak berasap, cuma makan korma doang aja. 2 bulan nggak berasap kan berarti nggak masak roti, makan korma aja 2 bulan. Saya rasa nggak ada istri kita yang sanggup makan pisang aja 2 bulan. Saya biar istri saya soleha belum kutes. Tapi dia memang belum pernah komplain soal makanan ya. Tapi kan memang nggak pernah ku kasih makan pisang 2 bulan berturut-turut. Istri Nabi makan kurma 2 bulan berturut-turut, nggak berasap dapur Rasulullah SAW, membuktikan Nabi nggak kaya. Dan ketika Nabi wafat di rumah Ibunda Aisyah hari Senin, dikubur hari Rebu, 2 malam Rasulullah itu tinggal dalam rumah mayat baginda Rasul yang agung, di dalam rumah Ibunda Aisyah. Itu malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, 2 malam itu gelap, nggak ada lampu. Sahabat nanya, wahai ibu, kenapa ibu nggak pasang lampu? Nggak ada minyak tanah untuk pasang lampu. Tidak ada minyak untuk pasang lampu. Sebegitu parahnya kehidupan Rasulullah SAW soal ekonomi. Padahal Rasulullah kalau mau kaya, kayalah. 1/5 harta rampasan perang untuk Nabi. 1/5 harta rampasan perang untuk Rasul. Kalau dia simpen kaya Nabi. Mana Nabi menyimpan itu? Semua habis untuk umat. Hmm.